Hal ini berhubungan dengan otomotif ya, sepeda motor ini punya saya. Saya beli sekitar tahun 2006 dan sudah cukup lama ya, sekitar 18 tahun atau 17 tahun. Jadi rencana itu saya mau ngecek plat kopling sekaligus mau ganti. Jadi plat kopling itu selama 18 tahun itu belum pernah diganti. Cuma ini mesin pernah turun, dibelah, dan beberapa video juga sudah pernah saya posting, mulai dari kiprok, karburator, kemudian ke dispet dan yang lain-lain. Jadi motor ini ya motor untuk aktivitas saya sehari-hari. Dan teman-teman di sini mungkin bisa dilihat tadi sebelumnya ya, untuk filternya, keadaannya, kondisinya. Jadi kita akan melihat daleman mesin ya. Memang pernah saya bongkar juga sebelumnya, tapi belum pernah mengganti part untuk plat kopling atau kapas kopling. Teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk kondisi baknya, olinya memang sudah hitam, ada beberapa lumpur juga, kotoran. Ya boleh dibilang saya nih perawatannya juga nggak kurang ya, kurang. Artinya sedikit sekali itu perawatannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini setelah kita buka untuk bagian plat pressnya, kita copot untuk plat-plat kopling, kampas kopling, rumah kopling, baknya dan sleeve-nya kita buka semua. Teman-teman bisa lihat di sini kondisinya sudah tipis ya. Tapi dari segi performa atau akselerasi ini motor sebenarnya masih boleh dibilang sih masih enak dipakai, masih cukup. Cuman untuk shifting gearnya itu udah boleh dibilang tuh agak susah, apalagi kalau misalnya kondisi jalan sedang macet. Ya mungkin karena memang bawaan Thunder ya. Nah, setelah kita lepas tuh plat kopling dan kapas kopling, kita buka lock ring ya. Untuk lock washernya, nah kita buka dan kita lepaskan mur dengan menggunakan wrench impact ya. Kalau teman-teman nggak punya wrench impact, bisa menggunakan kunci shock ukuran 22. Lanjut kita melepas ke hub slipnya. Ini untuk kedudukan plat dan kampas kopling, kemudian rumah koplingnya, mangkokan seperti itu. Oke. Dan isinya seperti ini, teman-teman bisa dilihat ya. Boleh dibilang kalau menurut saya sih ya, kotorannya sih wajar, cuman ini udah agak lama ya, 18 tahun ya, mungkin belum lah. Oke, sekaligus kita cek semua kondisi gear-gearnya, kondisi yang lain, apakah ada goyang atau ada yang aus, kita cek di sini. Oke, nanti ini mungkin kita akan lanjut ke pembersihan ya, pembersihan dengan menggunakan bensin dan jet cleaner atau carbo cleaner. Teman-teman di sini karena si karet koplingnya sudah aus ketika saya cek, jadi kita akan mengganti karet kopling. Untuk video penggantian karet koplingnya, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas nanti ya. Oke, setelah semuanya sudah dipasang ya, sudah dibersihkan, partnya sudah saya belinya juga via online. Lalu kita rakit kembali ya. Setelah semuanya kita bersihkan, kita cuci, dan kita pastikan semuanya nggak ada yang bermasalah, kita pasang kembali. Jadi di sini orientasinya hanya mengganti kampas kopling saja, karena saya rasa dari shifting gearnya itu sudah agak sendat-sendat. Jadi ya itu mungkin kendalanya karena di gear main gearnya dan bak koplingnya itu sudah oblak, karena mungkin karet koplingnya itu sudah keras. Nah, setelah itu kita pasang satu persatu rakit ya. Jadi ini saya lanjut sampai malam karena nunggu si partnya datang. Nah, setelah datang baru kita lanjut ke perakitan. Nah, setelah kita cuci semua, nah ini untuk kampas koplingnya. Untuk kampas koplingnya sendiri saya perhatikan di sini mungkin nggak ada aturan mana bagian depan, mana bagian belakang. Jadi mungkin kita anggap sama ya. Cuma nanti yang bagian ada coakannya kita jadikan satu. Nah, untuk pemasakannya di sini urutannya adalah kampas plat, sampai akhirnya di bagian luar itu adalah plat kampas kopling. Nah, setelah itu kita lock dengan menggunakan bore impact ya, atau wrench impact.
Ya, saya menggunakan wrench impact dan melakukan mur di terakhir karena supaya nanti posisi posisi yang sulit bisa kita buka lagi. Nah, setelah itu kita rakit lagi untuk stud kopling bagian dalam, dan terakhir kita pasang untuk penekan dan 5 buah per. Nah, karena kita ganti kampas ya otomatis untuk settingan stud kopling bagian dalam tuh ada perubahan. Jadi kita harus setting juga untuk stud kopling bagian dalam. Nah, sebelumnya kita pasang juga semua baut untuk per koplingnya. Ya, di sini saya juga menggunakan kunci manual ya, kunci shock manual untuk memastikan tekanannya sama. Ya, harusnya sih menggunakan torsi ya, torsi atau kunci torsi supaya tekanan itu kekuatan itu sama. Oke, kita lanjut ke penyetingan stud kopling bagian dalam. Karena di sini ada kocak sedikit ya, jadi kita harus cuma melakukan penyetingan sedikit. Nah, lakukan penyetingan untuk menambah supaya tidak oblak. Kita putar masuk ke arah dalam. Nah, setelah dirasa cukup ya, baru kita kencangkan lagi mur dan si batang stud koplingnya. Kita cek dulu di sini untuk gerakan main si kopling apakah merata. Kita cek juga, takutnya ketika kita tekan tuas kopling itu bagian disnya tuh cuma sebelah doang yang bergerak. Oke, setelah lanjut kita akan pasang tutup bak mesin ya, crankcase-nya untuk tutup bak kopling. Nah, sebelumnya kita berikan dulu pengaman pada si as untuk engkolnya dengan menggunakan selotip supaya nanti sealnya itu enggak sobek. Oke, lanjut lagi kita pasang bak kopling. Sebelumnya sudah saya pasang packingnya atau gasket ke bak koplingnya, lalu kita masukin aja deh tuh. Nah, setelah itu kita baut semuanya. Nah, untuk pembautannya itu harus merata ya, mulai dari atas ke bawah, samping kiri kanan, jadi harus rata tekanannya supaya nanti nggak miring. Oke, jangan lupa nanti setelah itu kita pasang juga untuk filter olinya. Nah, ini filter oli sebenarnya saya kedatangnya salah beli nih. Saya pesannya untuk Suzuki Thunder yang datang Shogun 125 ya, mau saya pasang. Tapi intinya bisa dipakai kok dengan tricky ya. Harusnya sih yang datang 125 untuk Thunder 125 yang kenapa yang datangnya itu Shogun 125. Saya mau komplain ya nggak enak juga sih. Oke, lanjut. Setelah kita melakukan pencangan semua nih, dikencangin semua baut-bautnya ya, sekali lagi menggunakan tangan karena nggak punya kunci momen. Nah, lalu kita lanjut untuk pemasangan oli. Sebelumnya saya udah pasang dulu nih baut tutup pembuangan drain olinya di bagian bawah. Nah, kita lakukan pengisian oli sebanyak sesuai dengan takaran. Lalu kita tes running saja. Berapa kali engkol juga sudah menyala. Oke, di sini mungkin saya rasa untuk akselerasinya ya agak berubah sih setelah pemakaian gitu. Settingnya juga jadi lebih agak enak nih, meskipun nggak normal, bukannya nggak normal, maksudnya nggak kembali 100% seperti awal beli. Ya wajar dengan usia motor yang hampir 18 tahun saya pakai. Oke, mungkin teman-teman itu saja ya informasi tentang penggantian kapas kopling di motor Suzuki Thunder 125 yang mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Kalau misalnya ada punya motor seperti ini, motor lawas, ya harusnya sih bisa kita rawat gitu supaya performanya itu tetap terjaga dan bisa kita pakai untuk kegiatan sehari-hari. Terima kasih teman-teman sudah menonton tayangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.